Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para muslimin dan muslimat dan para pemirsa yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di hari-hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk senantiasa beribadah dan berusaha beribadah sebaik-baiknya guna untuk menghormati bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang mana Allah sendiri di dalam Al-Quran telah memerintahkan kita menjalankan satu ibadah, satu ritual, yang mana ritual ini insya Allah akan menambah kualitas keimanan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bisa bertakwa. Dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, perintah ini oleh Allah ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yaitu diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, yang mana orang yang mau menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia ini, itu adalah orang-orang yang beriman. Dalam arti mereka ketika mau berjihad melawan hawa nafsu mereka di siang hari dengan tidak makan, tidak minum, tidak mengumpuli istrinya. Kemudian di malam hari juga menambahkan ibadah-ibadah sunnah seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran. Itu semua merupakan tanda-tanda keimanan sebagai wujud talbiyah atau jawaban dari undangan Allah, dari perintah Allah yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu tadi. Kemudian di dalam ayat ini pula Allah juga memberikan salah satu tujuan, bahkan tujuan ini bisa dikatakan tujuan yang utama bagi kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk selalu beribadah kepadanya, yaitu puasa ini bisa menuntun kita kepada derajat ketakwaan yang semakin tinggi. La'allakum tattaqun. Suatu contoh yang sederhana, ketika kita telah merasakan lapar dan haus setelah seharian kita menahan makan dan minum guna untuk melaksanakan ibadah puasa ini, di sore harinya ketika semua hidangan sudah berada di depan mata kita, ada makanan, ada lauk pauk bermacam-macam, ada mungkin es buah dan semuanya sudah terletak di depan mata kita. Dan semua itu adalah hasil keringat kita, yang mana kita pasti tahu bahwasanya hasil dari jerih payah kita ini bisa dipastikan kehalalannya. Tapi ketika kita masih belum mendengar suara adzan maghrib, belum mengetahui bahwasanya waktu maghrib telah masuk, maka walaupun kita sudah berhak boleh untuk memakan makanan tersebut, tapi sebelum datangnya waktu berbuka, kita tidak akan mau untuk sedikit pun mencicip dari makanan dan minuman tadi. Ini membuktikan bahwasannya orang-orang yang berpuasa ini melatih dirinya berjihad melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketaatan ini diwujudkan dengan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi sekuat tenaga segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam puasa ini kita benar-benar dilatih oleh Allah untuk semakin bisa menguasai hawa nafsu kita. Karena dengan hawa nafsu ini setan selalu mengajak kita untuk pergi dan menjauh dari apa yang telah menjadi batasan-batasan Allah. Bahkan sengaja untuk mengajak kita menerjang batasan-batasan tersebut. Kemudian yang perlu kita ketahui dari jihad ini adalah bulan puasa ini merupakan madrasah bagi hawa nafsu kita. Madrasah bagi kita untuk melawan musuh terbesar yang senantiasa harus kita hadapi di setiap waktu, bahkan di setiap detik kita. Melalui puasa ini, insya Allah kita semua akan semakin bisa dan semakin pandai untuk berjihad melawan keinginan nafsu yang notabene adalah ammaratun bisu, senantiasa mengajak kepada kejelekan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara dengan bulan Ramadan, bulan ini adalah bulan idaman para kekasih Allah, idaman para solihin. Karena di dalam bulan ini Allah senantiasa memberikan nafahat, memberikan fuyudot, memberikan luberan-luberan pahala dan bonus-bonus kebaikan yang diberikan kepada kita umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di dalam Musnad Ahmad ada satu riwayat yang mana riwayat ini sumbernya adalah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'taha ummatun qablahum. Jadi ada 5 perkara yang dikhususkan dan diberikan kepada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana 5 perkara ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Di dalam Musnad Ahmad ada satu riwayat yang berasal dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, u'tiyat ummati khamsa khisalin fi Ramadan lam tu'taha ummatun qablahum. Diberikan kepada umatku, kata Kanjeng Nabi, 5 perkara yang mana 5 perkara ini tidak pernah diberikan kepada umat-umat sebelum umatku. Apa saja 5 perkara itu? Yang pertama adalah khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miski, yaitu ketika kita berpuasa setelah seharian mulut kita tidak kemasukan makanan dan minuman sama sekali, yang mana hal itu menyebabkan bakteri di dalam mulut kita semakin banyak dan menyebabkan mulut kita ini baunya tidak enak dan tidak sedap. Tapi bau tidak sedap ini ketahuilah di sisi Allah itu dinilai lebih wangi daripada minyak misik, yang mana minyak misik ini adalah sewangi-wanginya minyak wangi. Kemudian yang kedua, wa tastaghfiru lahumul malaika hatta yuftiru. Di setiap hari di bulan Ramadan ketika kita beribadah puasa, melawan hawa nafsu kita untuk tidak makan dan minum, juga tidak mengumpuli istri-istri kita, maka di selama itu pula malaikat senantiasa memintakan ampun bagi kita sampai kita berbuka. Kemudian yang ketiga, wa yuzayyinullahu azza wa jalla kulla yaumin jannatahu. Setiap hari di bulan Ramadan Allah selalu menghiasi surganya. Tsumma yaqulu yushiku ibadi as-salihun ayyulqu anhumul mu'nata wal adha wa yasiruna ilaiki. Kemudian setelah Allah menghiasi surganya, Allah berfirman kepada surganya, wahai surgaku, ketahuilah hamba-hambaku yang soleh akan istirahat dari lelahnya puasa, akan istirahat dari lelahnya melawan hawa nafsu dan fitnah-fitnah dunia. Oleh karena itu, berhiaslah kamu, yang mana sebentar lagi mereka akan memasukimu
atau masuk ke dalam surgamu. Kemudian yang selanjutnya, wa yusaffadu fihi mardatus syayatin. Selama bulan Ramadan Allah membelenggu setan, membelenggu godaan-godaan setan, yang mana hal ini bisa kita rasakan dengan mudahnya badan kita untuk diajak kebaikan, untuk diajak melakukan amal-amal soleh. Terbukti ketika mungkin di luar Ramadan kita sangat berat sekali untuk sholat berjamaah, tapi alhamdulillah dengan berkahnya kemuliaan ini di bulan Ramadan kita lebih ringan dalam melakukan sholat berjamaah, ditambah pengajian-pengajian setelah sholat. Dan kita ketahui mungkin di musola-musola, di masjid-masjid setelah subuh diadakan kultum, yang mana jamaahnya juga tidak sedikit. Ini membuktikan Allah telah membelenggu setan-setan sehingga mungkin godaan mereka bisa diminimalisir di dalam bulan Ramadan. Kemudian keistimewaan bulan Ramadan yang nomor 5 yaitu wa yughfaru lahum fi akhiri lailah. Setiap dari orang yang beribadah di bulan Ramadan kelak ketika sampai di akhir bulan Ramadan atau di malam hari raya, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Setelah Rasulullah bersabda seperti ini, ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, ahya Lailatul Qadri?" Wahai Rasulullah, apakah malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Jawabnya Rasulullah, "La, walakin al-amil innama yuwaffa ajrahu idza qada amalahu." Tidak, ini bukan Lailatul Qadar. Ini adalah lain dari Lailatul Qadar. Ini adalah bayaran bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan, yang mana sebagaimana orang yang bekerja, ketika dia telah selesai melakukan pekerjaannya, maka dia berhak untuk menerima bayarannya. Dan hamba-hambaku yang mau berpayah-payah selama bulan Ramadan, beribadah dengan sungguh-sungguh, menambah ibadah sunnah-sunnahnya, maka di malam ini aku bayar mereka dengan ampunan dariku. Itulah 5 keistimewaan bulan Ramadan yang dikhususkan bagi kita. Semoga kita semua mendapatkan keistimewaan tersebut dan bisa keluar dari Ramadan ini dalam keadaan terampuni dosa-dosa kita, dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.